Shalom saudara-saudara, selamat malam. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat-sehat aja di rumah ya. Dan sekarang udah masuk musim panas. Bulan depan udah mau bulan puasa nih. Kadang pergantian cuaca suka bikin kita sakit. Tapi semoga saudara-saudara di rumah sehat walafiat, dan kalaupun ada sakit, pasti Tuhan Yesus akan menyembuhkan kita. Nah, malam ini saya mengajak saudara untuk mengangkat satu buah pujian berjudul Kaulah Harapan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Dan wajah-Mu yang berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah
Mazmur 9 ayat 10, Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Saya mengajak saudara-saudara di rumah untuk menyanyikan, mengangkat satu pujian berjudul Ku Mau Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Sebelum masuk firman Tuhan, saya mengajak saudara untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa yang dalam surga, terima kasih atas berkat dan kasih karunia-Mu sepanjang hari ya Tuhan. Kau telah menyatukan kembali kami di dalam ibadah doa malam hari ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan hadir ke tengah-tengah kami ya Tuhan. Kami yang rindu hadirat-Mu, rindu dengan kasih karunia-Mu ya Tuhan. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk orang-orang yang saat ini sedang berjuang melawan virus corona ya Tuhan. Semoga mereka diberikan kesehatan, diberikan kekuatan ya Tuhan. Sudah setahun lamanya kami merasakan seperti ini ya Tuhan. Tidak enak rasanya setiap hari kami harus memakai masker kemana-mana, harus berjaga jarak, dan tempat lingkup kita pun terbatas ya Tuhan.
Kami ingin bebas seperti dulu lagi ya Tuhan, tanpa memakai masker sehari-hari, tanpa takut tertular penyakit apapun ya Tuhan. Karena kami tahu Engkau adalah dokter dari segala dokter ya Tuhan, penyembuh dari segala penyembuh, obat dari segala obat untuk kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami tahu akan ada rencana indah yang sudah Kau sediakan untuk kami ya Tuhan. Tidak lupa juga kami berdoa dan terima kasih ya Tuhan atas apa yang sudah Engkau berikan untuk kami. Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau bisa memberkati kami ya Tuhan, walaupun kami mendengarkan firman-Mu melalui online, memuji nama-Mu pun melalui online ya Tuhan. Tapi kami tahu ini ada rencana indah yang sudah Engkau sediakan untuk kami ya Tuhan. Berkatilah hamba-Mu yang akan sebentar lagi membawakan firman Tuhan ya Tuhan. Biarlah Roh-Mu bekerja di atas kami ya Tuhan. Ibadah selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian, puji nama Tuhan. Pada malam hari ini sebelum kita naikkan doa syafaat kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terpujilah nama-Mu di tempat yang maha tinggi. Pada malam hari ini Tuhan, kami datang di hadirat-Mu yang kudus dan kami mengucap syukur atas kasih dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Hingga saat ini Tuhan, kami kembali berkumpul walaupun lewat online Tuhan. Kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan, dan saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon Tuhan kiranya urapi kami agar firman Tuhan yang kami dengarkan pada malam hari ini membawa kekuatan dalam hidup kami, di dalam menjalani hari-hari hidup kami, menguatkan iman percaya kami Tuhan kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, berbicaralah kepada kami siap untuk mendengarkan. Haleluya, amin. Ya Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, puji nama Tuhan. Malam hari ini saya akan bagikan firman Tuhan yang terambil dari 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Ya, demikian firman Tuhannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, malam hari ini saya cuma ambil satu ayat saja, dan saya berikan tema untuk firman Tuhan tentang fokuskan hati kita kepada Tuhan. Ya, kalau kita lihat di sini Bapak Ibu Saudara sekalian, satu topik ini, perikop ini berbicara tentang bagaimana ucapan syukur dan nasihat untuk bertekun. Ya, jadi di sini Rasul Paulus menasihati Timotius untuk tetap bertekun dan mengingat bahwa roh yang Tuhan berikan itu bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan. Jadi Rasul Paulus mengingatkan kepada Timotius untuk tetap mengobarkan karunia yang Tuhan sudah berikan kepada Timotius, yaitu karunia untuk memberitakan Injil Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita berbicara tentang ketakutan, ya, di sini kalau ketakutan yang dimaksud di sini yaitu jangan takut untuk memberitakan nama Tuhan, jangan malu untuk bersaksi tentang Tuhan ya Bapak Ibu ya. Kalau kita membaca perikop yang ada di 2 Timotius pasal 1 ini sampai terakhir, sampai dengan ayatnya yang ke-18 ya, di sini intinya bahwa kita jangan malu untuk bersaksi tentang Tuhan. Nah, kalau berbicara tentang hal ketakutan, di sini ada 3 kata yang menjadi pertanyaan ya. Yang menjadi pertanyaan bagi kita Bapak Ibu, yaitu ada ketakutan, cemas dan khawatir. Nah, 3 kata ini apakah mereka artinya sama atau berbeda? Ya, yaitu ketakutan, cemas dan khawatir. Dan apakah kita pernah mengalami hal ketakutan itu dalam hidup kita Bapak Ibu?
cemas adalah kekhawatiran yang berlebihan. Artinya gini Bapak Ibu Saudara sekalian, terkadang kita mengkhawatirkan sesuatu yang memang belum terjadi dalam hidup kita. Contohnya mungkin kita sebagai orang tua, kita mengkhawatirkan masa depan anak-anak kita. Kita memikirkan bagaimana masa depan anak saya, kira-kira anak saya berhasil apa enggak. Padahal itu sesuatu yang belum terjadi, tetapi kita sudah merasa khawatir akan masa depan anak-anak kita. Atau mungkin yang sekolah, atau mungkin yang kuliah, sedang belajar atau sedang mempersiapkan skripsi. Dia mengkhawatirkan kira-kira saya lulus nggak ya, kira-kira ujian skripsi saya lulus nggak, atau yang saat ini sedang melamar pekerjaan, khawatir kira-kira saya diterima atau enggak, kira-kira saya diterima atau enggak gitu. Jadi banyak sekali yang kita mengkhawatirkan yang belum terjadi di dalam diri kita. Nah, di sini firman Tuhan mengingatkan kepada kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 27 dikatakan bahwa siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja dalam jalan hidupnya? Ya, jadi di sini firman Tuhan mengingatkan kepada kita, khawatir itu tidak akan menambah sehasta di dalam jalan hidup kita Bapak Ibu. Ya, cuma sebagai manusia kita tidak terlepas dari rasa cemas dan khawatir itu. Ya. Nah, apakah ada jalan keluar buat kita Bapak Ibu Saudara sekalian? Nah, ini yang topik yang keduanya tentang yang ketiga itu tentang ketakutan. Nah, ketakutan kalau kita lihat di dalam Kamus Bahasa Indonesia itu tentang suatu kondisi atau sesuatu keadaan yang akan mendatangkan bencana dalam kehidupan kita. Itu membuat kita akan merasa ketakutan. Saudara-saudara sekalian, berbicara tentang hal ketakutan, di sini saya punya sedikit kesaksian buat kita ya. Kalau tahun lalu di awal kita dilanda oleh virus corona ini Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu itu Ricardo itu masih TK ya, masih TK besar dan dia belum lulus TK. Nah, di bulan Maret itu kan dia masih aktif belajar. Nah, pas dia belajar itu pas hari tanggal sekitar tanggal 4 atau kayaknya tanggal 3 kalau nggak tanggal 4 ya, kita sudah dihebohkan dengan adanya virus corona yang sudah ada di bangsa kita. Dan hari itu kami berdua terutama saya ya yang panik sebagai orang tua karena harus bawa dia naik kereta api, dan saat itu kami berdua harus cari masker dan kami nggak dapat masker yang biasanya ya. Jadi yang masker kain pun kami nggak dapat gitu. Waduh, udah makin panik gitu ya sebagai orang tua gitu. Cuman di hati saya cuman berdoa gitu ya, semoga kita bisa dapat masker walaupun itu masker kain gitu ya, karena sebelum-sebelumnya kan kita nggak persiapan masker karena kita juga belum tahu kalau akan segera ada atau kita virus itu akan segera masuk di bangsa kita. Dan pada akhirnya di jalan kami nemu cuma ada dua masker di Indomaret kebetulan gitu ya, jadi masih tersisa 2 dan itu buat kami berdua. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, pada saat itu sebagai orang tua saya sangat ketakutan, cemas gitu ya. Saya sangat takut, waduh kalau saya tinggalin dia dan gak ikut berarti TK pun pasti ketinggalan pelajaran gitu ya. Dan setiap dalam beberapa hari itu sebelum kita diumumkan untuk anak-anak diliburkan di rumah, saya selalu bawa dia naik kereta api Bapak Ibu. Dan satu hal yang membuat saya membuat saya rasa takut dan di situ juga ada sedih gitu ya, yaitu tiap pagi kalau kami naik kereta api saya selalu ingatkan dia gitu, Kakak Edo, kalau nanti kita sampai di stasiun pas mau naik kereta, pas Edo injakan kaki di pintu kereta, Edo berkata gini sama Tuhan Yesus,
Di dalam nama Tuhan Yesus, matikan segala kuman, sakit, penyakit apapun yang ada di dalam kereta ini, supaya kami terlindungi dan kami bisa tiba di tempat tujuan kami dengan selamat. Dan itu setiap pagi dan setiap siang kami kembali, saya selalu ingatkan dia untuk selalu memperkatakan itu. Tapi Bapak Ibu, sebagai manusia, di hati kecil saya itu sangat sedih gitu ya, melihat dia gitu. Saya harus bawa dia setiap hari. Saya berdoa, Tuhan tolong supaya kami selalu dilindungi oleh kuasa-Mu. Dan beberapa hari kemudian sekolah diumumkan untuk anak-anak diliburkan dan tetap ada di rumah. Nah, itu Bapak Ibu yang saya rasakan, bahwa ketika kita diperhadapkan dengan sesuatu bencana, ketakutan kita itu membuat kita benar-benar seperti kita buat kita, kalau kita nggak sadar, kita lupa akan kekuatan Tuhan ada di situ. Ya, kita lupa akan kuasa Tuhan yang begitu hebat dan ajaib. Walaupun sakit penyakit apapun yang kita hadapi, bukan berarti kita nggak akan kena penyakit ya Bapak Ibu ya. Di sini bukan maksud saya, tetapi di sini bagaimana kita mau melibatkan Tuhan di saat kita ada di dalam ketakutan yang besar. Ya. Di sini bagaimana kita melibatkan Tuhan untuk memberikan kekuatan. Powernya Tuhan ada dalam diri kita untuk tetap kuat dan tetap yakin untuk membangkitkan iman kita kepada Tuhan. Dengan catatan bahwa selalu waspada, selalu seperti saat ini, bahwa kita harus selalu cuci tangan dan pakai masker. Itu harus kita lakukan ya Bapak Ibu ya. Tetapi yang tadi saya maksudkan, bahwa di saat ketakutan yang menyelimuti hidup saya, di situ saya diingatkan oleh Tuhan di hati kecil saya untuk selalu memperkatakan itu. Di dalam nama Yesus, ketika saya injakkan kaki saya di pintu kereta, saya di dalam hati saya berkata, di dalam nama Yesus, segala kuman, sakit, penyakit apapun yang ada di dalam kereta ini, oleh kuasa-Mu Engkau jauhkan dari kami. Itu saya selalu perkatakan Bapak Ibu. Karena saya percaya bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, pasti Tuhan tahu. Tuhan pasti tahu dengan kondisi yang kita hadapi. Dan pada saat itu saya teringat akan bunyi firman Tuhan ya. Ada firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan penghiburan buat hati saya saat itu ya. Itu di Mazmur pasal 23 ayat 4. Itu dikatakan bahwa sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Tuhan besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita selalu membaca firman Tuhan, seperti beberapa minggu lalu ya, saya dikasihkan kesempatan untuk membawakan firman Tuhan. Saya masih ingat bahwa untuk kita semakin bertumbuh dalam Tuhan, maka hendaklah kita selalu membaca firman Tuhan dan berdoa selalu dan membaca firman Tuhan ya, baca kitab suci dan doa setiap hari ya. Nah, saya ingat itu. Nah, karena apa? Ketika kita ada dalam situasi yang membuat hati kita goyah, membuat hati kita gelisah, membuat hati kita takut, membuat hati kita seperti ketakutan, di situ firman Tuhan akan keluar dan mengingatkan kita dan menguatkan kita, menghibur kita, memberikan kita semangat untuk menghadapi keadaan apapun itu Bapak Ibu. Nah, jadi malam hari ini kembali lagi, bahwa ketakutan yang malam hari ini akan saya bagikan itu ada dua fase, yaitu ketakutan yang harus kita dorong. Takut yang harus kita dorong, yaitu maksudnya apa ya? Takut yang harus kita dorong, maksudnya gini, takut yang harus kita dorong atau kita pupuk, artinya takut akan Tuhan, yaitu kita melakukan apa yang Tuhan mau, ya, yaitu kita ketika apa yang Tuhan mau, yaitu kita bertumbuh di dalam Tuhan ya Bapak Ibu ya. Tentunya bahwa kalau kita takut akan Tuhan, kita harus memotivasi diri kita
bagaimana supaya kita semakin bertumbuh di dalam Dia, yaitu tentu dengan kita memupuk, dengan kita membaca firman Tuhan, kita berdoa, dan kita selalu tentunya bahwa bukan cuma mendengar dan mendengarkan saja, tetapi kita mau belajar untuk mempraktekkan firman Tuhan itu di dalam diri kita, bertumbuh dan berbuah di dalam hidup kita dan menjadi berkat buat orang lain. Dan yang kedua adalah ketakutan yang harus kita atasi, yaitu maksudnya takut yang harus kita atasi, artinya bahwa takut yang tidak mengakui akan keberadaan Tuhan, keberadaan kekuatan Tuhan. Ya, itu yang harus kita atasi dengan terus memicu diri kita, memberi semangat buat diri kita, membangkitkan semangat kita untuk terus mencari Tuhan. Di saat kita ketakutan berlebihan akan keadaan yang kita hadapi, yang mana membuat kita mungkin kehilangan pekerjaan, atau mungkin kehilangan anggota keluarga kita karena sakit penyakit, atau hal apapun itu, atau ketakutan karena anak-anak kita yang tidak berhasil, atau ketakutan dalam berbagai hal, itu kita harus kembali memfokuskan diri kita, memfokuskan hati kita kepada Tuhan, bahwa keberadaan kuasanya Tuhan itu sanggup untuk mengubah segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa sesungguhnya kita harus memfokuskan hati kita kepada Tuhan. Di dalam keadaan apapun, kita yakini bahwa Tuhanlah yang sanggup membawa kita untuk menjadi pemenang di dalam keadaan apapun itu. Ya, sebagai penutup Bapak Ibu Saudara sekalian, saya teringat akan sebuah kutipan dari seorang teman. Dia bilang begini, banyak yang berbicara tentang Tuhan, tetapi hanya sedikit yang berbicara dengan Tuhan. Ya, jadi biarlah kiranya firman Tuhan malam hari ini yang mengingatkan kita untuk mengaminkannya di dalam hidup kita, bahwa sesungguhnya Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, melainkan membangkitkan roh kekuatan di dalam hidup kita. Jadi bukan kita hanya mau berbicara tentang Dia, mau berbicara tentang Tuhan saja, tetapi kita mau bicara dengan Dia. Ya, berbicara tentang Tuhan artinya bahwa orang cuma mau ngomong aja. Orang cuma mau ngomong, oh iya Tuhan itu baik, tetapi dia sendiri tidak mau mencari Tuhan, ya. Jadi itu maksudnya ya Bapak Ibu ya. Jadi biarlah apapun yang kita hadapi di dalam kehidupan kita hari-hari ini, tentu bahwa banyak hal yang kita hadapin, kesulitan-kesulitan. Tetapi sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, kita yakini bahwa Tuhan selalu menyertai hidup kita. Tuhan selalu memberikan kekuatan, Tuhan selalu memberikan jalan keluar, Tuhan selalu menjadi kekuatan di dalam setiap keadaan hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, terpujilah nama-Mu di tempat yang maha tinggi. Pada saat ini hamba sudah selesai menyampaikan renungan malam. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu yang terus menguatkan kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu dari awal hingga saat ini ya Bapa. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang kasih Tuhan. Kita sudah memuji mempermuliakan Tuhan. Kita juga sudah mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Sekarang mari kita bersama-sama berdoa syafaat. Haleluya, haleluya. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Oleh anugerah Tuhan, kami anak-anak-Mu, keluarga besar, Sidang Jemaat Allah Arasi Depok masih bisa melaksanakan ibadah doa malam walaupun secara online. Tapi kami yakin bahwa Tuhan hadir bersama-sama dengan kami. Tuhan berada di setiap tempat di mana anak-anak Tuhan
mengikuti ibadah online ini. Bapa di surga, di kesempatan malam hari ini kami terus berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Biar Engkau yang menolong bangsa ini Bapa, supaya terus berjalan di dalam kehendak Tuhan, menolong pemimpin-pemimpinnya Bapa, supaya dapat melakukan tugas-tugas mereka dengan sebaik-baiknya, sehingga Indonesia di hari-hari yang akan datang semakin baik lagi keadaannya Tuhan. Kami juga berdoa buat jemaat-jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah doa malam ini, dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan memberkati, menolong dan memelihara mereka, serta memberkati mereka Tuhan. Mereka yang sedang bekerja, Tuhan tolong di dalam pekerjaannya. Mereka yang sedang berusaha, Tuhan tolong di dalam usahanya. Mereka yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan buka jalan supaya mereka mendapatkan pekerjaan yang mereka butuhkan. Jikalau di antara sidang jemaat saat ini yang sedang sakit, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, bilur-bilur Tuhan menyembuhkannya. Apabila ada yang sedang berbeban berat, sedang mengalami pergumulan, Tuhan buka jalan kepada mereka Bapa, supaya jemaat-jemaat Tuhan ini mendapat jalan keluar yang terbaik dari setiap pergumulan, dari setiap permasalahan yang dihadapi mereka. Biarlah kiranya Tuhan, oleh pertolongan-Mu, setiap kami diberkati oleh Tuhan, dijauhkan dari segala malapetaka dan mara bahaya, dari segala kecelakaan. Dan Bapa, Engkau sumber segala berkat bagi kami, memberkati jemaat-jemaat Tuhan ini Bapa, memberikan kepada kami segala apa yang kami perlukan, menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu di dalam Kristus Yesus. Sehingga Tuhan, tidak ada seorang pun di antara kami yang berkekurangan. Sekali lagi Bapa di surga, kami serahkan sepenuhnya kehidupan anak-anak Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan yang ada di GCRAC ke dalam tangan-Mu. Bapa di surga, kami juga terus berdoa buat setiap orang-orang percaya yang ada di Indonesia ini, bahkan di seluruh dunia ini. Biarlah Tuhan Yesus, Engkau yang menolong mereka semua juga, memberkati mereka semua Bapa. Dan sebagai anak-anak yang sudah ditebus oleh darah-Mu yang kudus Tuhan Yesus, berilah penyadaran kepada kami bahwa di luar Engkau Tuhan Yesus, kami tidak dapat berbuat apa-apa. Roh-Mu yang kudus yang terus bekerja di dalam setiap orang-orang percaya yang ada di seluruh dunia ini, sehingga tidak seorang pun di antara kami yang undur ataupun meninggalkan Engkau, tetapi kami tetap setia di dalam iman percaya kami kepada-Mu Tuhan Yesus. Bapa di surga, kami juga terus berdoa buat orang-orang yang belum percaya, baik yang ada di Indonesia ini ataupun di dunia ini Tuhan. Kami berdoa, jamah mereka, buka selubung yang menutupi hati mereka Bapa, supaya mereka melihat bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Kami minta jiwa-jiwa itu di dalam nama Yesus Kristus. Kami minta jiwa-jiwa itu di dalam nama Yesus Kristus, sehingga dari barat, timur, utara dan selatan, dari seluruh dunia ini datang berbondong-bondong, memuji-muji, mengakui Engkau Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Kami bersyukur Tuhan, apabila di zaman akhir ini Bapa, banyak jiwa-jiwa yang belum percaya menjadi percaya kepada-Mu Tuhan. Ini semua karena karya Roh-Mu yang kudus di dalam hati mereka. Biarlah kiranya ini terus berjalan, ini terus berlangsung, sehingga selagi masih ada waktu, banyak jiwa-jiwa yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga, terpuji-pujilah Engkau. Inilah doa kami yang kami naikkan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup, yang maha kuasa, yang kekal. Kami berdoa, memohon dengan senantiasa, mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan, amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sudah menyelesaikan ibadah doa malam kita. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama mengangkat tangan kita kepada Tuhan untuk menerima segala berkat yang terbaik. Kasih, berkat Bapa di surga tercurah berlimpah-limpah atas setiap kehidupan kita. Damai sejahtera, sukacita, hikmat yang daripada Tuhan Yesus melingkupi kita, serta
penyertaan, pemeliharaan, perlindungan yang sempurna dari Roh Kudus atas setiap kehidupan kita, dimanapun kita berada, kemanapun kita melangkah. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.